ya. Nah, beberapa buku yang ada di pemasaran, ya, seringkali membahas tentang cukup kepuasan saja sudah cukup, ya. Jadi kalau dia mencapai kepuasan, kemungkinan dia akan melakukan pembelian ulang, ya, melakukan rekomendasi pada orang lain dan seterusnya. Tapi beberapa buku yang lain, terutama yang kutubnya itu dari Eropa, ya, tidak cukup hanya sampai kepuasan yang nanti pembelian ulang, tetapi harus sampai pada hubungan jangka panjang antara pemasar dengan pasarnya itu, ya, gitu. Oke, itu kira-kira cerita konsep inti pemasaran yang sebetulnya apa namanya sebagai dasar, ya, sebagai dasar pembahasan secara keseluruhan, ya, di pemasaran itu. Jadi apapun yang dibicarakan di pemasaran itu ujung-ujungnya nanti akan masuk di sini, ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah pasar itu statis menjadi sasaran dari pemasar atau perusahaan atau produsen? Jadi kalau kita misalnya milih pasar A gitu, ya, dari analisis segmentasi pasar misalnya, yang mestinya sudah dibicarakan oleh Prof. Anas gitu, apakah pemilihan itu statis itu? Bisa enggak pasar itu berubah, sasaran pasarnya berubah? Oke, silakan berkomentar. Jadi kalau sekarang milih misalnya pasarnya, kalau kita misalnya konveksi, ya, konveksi kita hanya melayani pasar perempuan gitu atau wanita, mungkin enggak ke depannya berubah menjadi pasar pria atau laki-laki. Itu contohnya, ya. Nah, nanti bisa apa contoh yang lain gitu kan, segmen yang lain, silakan. Ada yang mau komentar? Ini masih review, ya, dan jamnya sudah panjang nih, tapi saya anggap sangat penting ini. Saya anggap sangat penting untuk sebagai basic pembahasan yang berikutnya. Bahkan seterusnya kalau nanti teman-teman berminat di konsentrasi atau peminatan pemasaran, gitu. Pasar itu dinamis, Pak, tergantung dengan permintaan. Bisa dibilang seperti itu. Ya, mungkin enggak sasaran segmennya itu berubah. Pernah punya contoh enggak, Eva? Perilakunya manusia, Pak. Semisal kayak sekarang ngikutin tren gitu, pasar. Tanya Ya, jadi ngikutin saya tren. contohkan yang sederhana, misalnya perusahaan itu punya kemampuan untuk membuat konveksi pakaian gitu. Sekarang mungkin masih bergerak untuk memenuhi kebutuhan segmen wanita atau perempuan. Mungkin enggak ke depannya berubah, tidak lagi melayani atau membuat pakaian wanita atau perempuan, tapi drastis bertolak belakang menjadi melayani konsumen pria atau laki-laki. Itu untuk contohnya aja, ya. Nanti bisa objeknya tidak hanya konveksi atau pakaian, tapi mungkin yang lain. Yang terutama yang sudah punya bisnis nih. Yuk, silakan komentar. Mungkin enggak pasar saudara itu berubah dari segmen yang sekarang nanti berubah jadi segmen yang lain. Izin Mbak, Oke, Mas menurut Herul. saya pribadi ada kemungkinan besar itu bisa berubah Pak. Ya, Kenapa saya bisnisnya Mas Herul apa? eh, kita berbicara mungkin apa namanya ya Pak ya? Bukan bisnis saya mungkin Pak atau bisnis orang lain mungkin gitu. Kalau Hmm, menurut saya ke depannya itu mungkin bisa berubah karena ada beberapa faktor sebenarnya Pak. Yang hmm, pertama, kalau menurut hmm, saya pribadi
itu ada permintaan pasar, itu ada permintaan atau perminatan yang mulai menurun. Untuk kita bisa tetap hidup atau kita tetap bertahan di bisnis itu, mungkin kita bisa merubah pasarnya atau kebutuhannya. Kita mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumer atau pelanggan kita atau kebutuhannya orang lain itu kita bisa mengikuti hal tersebut sih Pak. Jadi kita tidak bisa terpaku contoh kalau tadi contohnya konveksi atau Hmm, apa namanya kebutuhan gitu Pak. Kalau ya. awalnya dia cuma jual baju cowok atau baju cewek gitu Pak, besar kemungkinan kan pelanggannya ini itu pasti punya anak dan lain halnya gitu. Nah, dari satu pelanggan itu bagaimana caranya kita bisa ngejaring mungkin dari anaknya ke ibunya, ke neneknya atau ke kakeknya. Jadi tidak menurut saya pribadi satu pasar itu bisa berubah karena mengikuti kebutuhan banyak orang sih sebenarnya Pak. Hmm, hmm. Kalau Oke. kita cuma jual satu, mungkin ada kompetitor, ada pesaing, yang di mana usaha kita mungkin untuk collab-nya jauh lebih besar, Pak, peluang bangkrutnya. Pernah pernah ada yang mengamati ada satu merek tertentu itu dia membuat pakaian pria dan wanita gitu. Kok saya selama ini enggak melihat itu ya. Jadi kalau misalnya saya ke Matahari gitu ya, merek tertentu itu dia memproduksi misalnya ya kok ini objeknya misalnya konveksi tapi sebetulnya bisa objek yang lain ya. Merek tertentu dia menghasilkan pakaian untuk pria, penghasil untuk pria apa, pakaian untuk wanita. Pernah mencermati itu atau mengetahui itu? Mungkin tidak mungkin saya tidak sedalam itu Pak ya, yang saya Ya. ketahui Pak ya. Kalau untuk di konveksi itu kan sekarang ada banyak konveksi yang kayak jersey Hmm. untuk Hmm. olahraga gitu Pak, yang kayak terutama di Jogja itu kan ada banyak juga yang konveksi yang contohnya kayak buatnya hanya untuk jersey bola, yang buatnya hanya untuk jaket olahraga gitu Pak. Terus ada juga yang buat untuk sepatu olahraga gitu Pak. Nah Hmm. mungkin kalau ngambil contoh-contoh kayak gitu apakah bisa Pak? Oke. Ada lagi komentar? Silakan. Izin Pak. Ya. Sebenarnya saya lupa-lupa ingat ada salah satu perusahaan teknologi yang awalnya itu cuman toko dagang, Mbak. Hmm. Jadi awalnya toko dagang mungkin kalau di kitanya itu mungkin UMKM, tapi saya lupa itu merek apa, Samsung atau yang lain. Hmm. Terus tiba-tiba di tahun berapa mereka mengubah arah menjadi teknologi pelan-pelan mulai dari kayak mesin-mesinan, mesin cuci, mesin eh, kulkas, kulkas, habis itu mesin cuci, terus baru mereka bergeser ke smartphone kalau nggak salah Pak. Kalau nggak salah Samsung sih Pak. Awalnya Samsung itu kalau nggak salah itu toko dagang gitu Ya. Pak, yang mana cuma Ya. jualan mungkin sembako atau obat-obatan kayak gitu. Itu ada juga Oke. satu lagi kalau nggak salah dari Cina, tapi saya lupa juga sama kasusnya dia dulunya toko kue, terus berubah jadi industri teknologi. Oke. Itu dari sisi produk ya. Oke, yang ingin saya dapat komentarnya dari sisi pasarnya, di perubahan perubahan pasarnya itu. Ini loh, karena kita tadi sepakat kan mulainya dari sini tadi. Tapi ini Ya, kan proses terus menerus gitu kan. ya. Nah, makanya yang saya tanyakan bukan dari sisi produknya, tapi dari sisi pasarnya gitu. Gitu. Jadi bisa saja apa yang dikatakan Mas Maulana tadi ya, Mas Maulana, apa namanya, untuk produk ini sasarannya ini, untuk produk itu yang kemudian perkembangan berikutnya ada ya perkembangan dari sisi produk, nah, pasarnya tidak sama dengan pasar produk tertentu yang sudah dibuat sebelumnya, tetapi yang dibuat sesudahnya, produk yang sudah dibuatnya sesudahnya itu kemudian segmennya berbeda dengan yang segmen pertama dari produk itu. Kalau misalnya Oke. kalau kategorinya seperti tadi Pak, apa tidak termasuk perbedaan pasar Pak? Maksudnya yang tadinya dia mungkin pasarnya untuk bahan bakunya itu, maaf, maksudnya kayak dia lebih ke UMKM tadi, itu kan pasarnya mungkin untuk masyarakat biasa ya Pak. Tapi kan kalau udah teknologi itu lebih internasional pasarnya Pak. Apa bisa masuk seperti itu apa tidak? Itu luas 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 pasarnya aja, tapi mungkin segmennya tetap sama gitu. Gitu. Atau Ya sama seperti Pak? Atau apa? seperti pasar monopoli seperti itu, Pak? Oh bukan Eh, bukan itu beda lagi. Itu dari sisi makro itu ya, monopolis segala macamnya. Mikro makro itu ya, ekonomi mikro makro.
gitu. Saya mungkin punya contoh ini ya, yang tadi bertolak belakang satu dengan yang lain. Tahu Marlboro ya, rokok Marlboro. Tahu Pak. Nah, itu menurut cerita dia mulai awal 9 abad 20 gitu ya, atau 19 sekian gitu ya. Nah, ketika dia muncul pertama, ya, yang dia bidik itu adalah segmen perokok wanita. Jadi kalau tidak salah dia muncul itu 1913 atau berapa lah gitu, ya, sekitar itu. Ya, nah, yang dia bidik dia apa pasar pasar perokok wanita, bukan pria. Ya, nah tetapi eh, sampai beberapa tahun, beberapa puluh tahun bahkan itu dia stagnan penjualannya. Jadi hanya sekitar 10 sampai 12,5% saja ah, pangsa pasarnya atau market share-nya itu dari keseluruhan penjualan di industri rokok itu. Ya. Kemudian di Perang Dunia Kedua itu CEO-nya mengamati gitu ya. CEO-nya mengamati bahwa prajurit yang berperang di Perang Dunia Kedua itu kemungkinannya ada dua untuk menghilangkan stres, ketakutan, kepanikan, dan segala macamnya. Dia minum alkohol atau merokok. Nah, itu pilihannya gitu. Atau kombinasi dari dua itu. Nah, melihat fenomena itu kemudian pengambil keputusan di Marlboro mencoba mengkaji ulang. Sebetulnya yang lebih potensial itu apakah mempertahankan segmen perokok wanita atau segmen perokok pria, terutama yang didasarkan pada kondisi Perang Dunia Kedua, yang sebagian besar kan prajurit itu kan pria, bukan wanita gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin berkembangnya wanita bisa jadi prajurit gitu ya, bisa masuk tentara gitu. Nah, kemudian mulai dilakukan analisis pasar gitu ya kan, tahun 1948 dan selesai tahun 1954. Ya, jadi analisisnya cukup lama, itu ada berapa tadi? 6 tahunan gitu ya. Hasil kesimpulannya adalah potensi pria itu jauh lebih tinggi dibandingkan perokok wanita. Nah, dengan keputusan itulah kemudian dilakukan kebijakan pemasaran yang revolusioner. Ya, jadi semua potensi diarahkan untuk mencoba memenuhi pasar perokok pria itu. Ya, nah mulai dari produknya. Ya, kalau sebelumnya itu rokok itu ya rokok putih biasa gitu ya di Marlboro. Kemudian ditambah produknya itu dengan filter yang sampai sekarang masih kita pergunakan untuk rokok-rokok baik kretek dengan filter maupun rokok-rokok putih. Gitu. Jadi dari sisi produk ada perbaikan. Produk ya dari sebelumnya tidak ada penyaring nikotin, tar dan segala macamnya, kemudian ditambahi dengan penyaring gitu ya, ada kapasnya atau apanya itu. Oke, kemudian yang revolusioner juga ya berkaitan dengan kebijakan pengubahan segmen tadi dari wanita ke pria. Konten-konten promosinya, terutama dalam bentuk iklan. Karena pada saat itu, untuk komunikasi pemasaran atau promosi pemasaran itu banyak mengandalkan sebagian besar dengan iklan. Nah, maka konten iklannya berubah dari yang konten-konten feminim, gitu kan, perempuan merokok, kemudian berubah menjadi konten-konten iklan yang maskulin, yang pria banget gitu kan. Ada cross country dan seterusnya itu kan, yang mungkin sekarang dipakai oleh Jarum, oleh Gudang Garam gitu kan. Di iklan-iklan rokok di Indonesia itu masih mengikuti awal-awal dari
dari Marlboro ya. Nah, kemudian yang fenomenal iklannya dalam konten apa? Koboi-nya gitu. Karena Amerika kan terkenal dengan koboi-nya. Nah, jadi kalau saudara cek nanti banyak sekali variasi iklan koboi yang dibuat oleh Marlboro untuk menunjang perubahan segmen dari wanita ke pria itu. Nah, hasilnya memang fenomenal gitu ya. Hasilnya memang fenomenal dari hanya market share sekitar 10-12,5% itu fluktuatif ya, naik turun gitu. Kemudian bahkan pernah mencapai Marlboro itu sampai 43%. Ya, sampai 43%. Ya. Nah, padahal di Amerika itu ada undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang monopoli ya, yang hanya memperbolehkan satu perusahaan itu mencapai market share 40% saja. Ya, mencapai market share atau bagian pasar 40% dari 100% industri tertentu. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya yang 3% itu tidak bisa dinikmati oleh Marlboro. Jadi itu keuntungannya, labanya diambil alih oleh negara dan kemudian dialokasikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Jadi misalnya untuk penelitian kanker segala macamnya, untuk pembinaan rokok-rokok kecil dan seterusnya itu. Ya. Jadi yang bisa dinikmati dari 43% pangsa pasar Marlboro itu ya hanya 40% saja, yang 3% hasil keuntungannya diambil alih oleh negara dan kemudian dialokasikan yang berkaitan dengan industri rokok itu. Nah, sampai saat ini pun baru hanya sekali Marlboro melakukan itu ya. Sehingga kalau ada prediksi pada satu periode itu sudah mendekati 40 ya, kemudian akan mengurangi program-program pemasarannya. Ya, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi frekuensi ya, promosinya itu. Ya, karena apa ya tadi kalau kita lebih dari 40% tidak ada gunanya juga bagi Marlboro untuk bisa menikmati laba atau keuntungan yang diperolehnya. Karena akan diambil alih oleh negara untuk dialihkan pada program-program yang berkaitan dengan industri rokok itu. Nah, itu contoh yang fenomenal. Tentu saja ada contoh yang lain yang saya kira ada gitu, tapi yang sangat fenomenal itu saya kira ya yang Marlboro itu ya. Dari hanya 10-12,5% sampai kemudian pernah mencapai 43% pangsa pasar itu. Oke, saya kira itu contoh dari jawaban pertanyaan saya, apakah pasar itu bisa berubah sepanjang hidup perusahaan. Nah, dari sisi segmen, ya, sudah ada contohnya di Marlboro itu. Ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, itu yang berikutnya. Ini tambahan sedikit ya. Jadi karena ini masih basic ya. Ini saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan itu kan. Ini karena kurang kerjaan, kemudian melakukan penelitian kecil-kecilan. Deteksi iklan di perusahaan. Ya, yang kontennya macam-macam ya. Ada yang lingkupnya pemasaran, kemudian operasional, SDM, keuangan, gitu kan, kemudian hukum dan segala macamnya gitu. Nah, saya melihat ini didasarkan pada 3 terbitan ya, 2 terbitan ya. Jawa Pos pada Sabtu 4 November 2006 dan 9 Desember 2006. Kemudian Kompas Sabtu 9 Desember ya, berarti sama dengan Jawa Pos yang Sabtu ini. Ya. Nah, iklan yang dimuat di 2 majalah ini ya, di tiga frekuensi penerbitan yang memuat pemasaran itu yang Jawa Pos itu 48%.
di antara iklan yang dimuat di Jawa Pos tanggal ini. Di 9 Desember 38%, yang di Kompas 30%. Ya, ini pada tahun itu koran itu masih dominan dalam bentuk terbitan langsung ya, dalam bentuk tidak dalam bentuk digital tapi dalam bentuk cetak langsung ya. Itu sehingga kami berlangganan, perpustakaan berlangganan, dan karena saya kurang kerjaan itu, nah, kemudian coba-coba menghitung lah gitu ya, iklan yang ada di koran itu. Iklannya iklan gede, bukan iklan kecil ya, yang bukan iklan kecil atau iklan kecil yang ketika membaca harus benar-benar dicermati di tulisannya itu. Ini yang ada kolomnya gitu ya, yang gede itu ya. Yang pada saat itu ya sangat mahal gitu kan. Nah, Kompas saja itu kalau kita kalau ini satu halaman gitu ya, satu halaman itu yang sebesar inilah gitu kan. Sebesar ini itu pada saat itu sudah berharga sekitar 18 sampai 20 juta satu kali terbit gitu ya. Nah, seluas ini ya. Nah, jadi yang saya perhitungkan, yang saya hitung itu ya iklan gede gitu ya, iklan gede. Nah, pada saat tertentu ya, pada tanggal ini itu 48% dari sekian banyak iklan-iklan gede di di koran tersebut. Berarti 52% itu adalah iklan yang lain seperti keuangan, SDM, operasional ya. eh, Hukum dan seterusnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya dalam dunia kerja ya pada tahun-tahun ini ya, tahun 2006 itu peluang untuk bekerja di bidang pemasaran itu relatif sangat terbuka gitu ya. Relatif sangat terbuka. Bentar, baterainya mau habis dan tidak ada charger. Izin Pak, suaranya tidak terdengar ya Pak. Belum terdengar Pak. Suara saya sudah masuk? Sudah Pak. Oke, ya. Oke, gitu. Kemudian kita masuk ke materi utama ini ya. Jadi ini baterai saya sudah drop ini ya. Nanti mungkin kita tidak bisa menyelesaikan ini dan akan kita teruskan nanti di sesi berikutnya. Ya. Nah, ini kira-kira definisi tentang produk gitu. Kemudian ada jenisnya. Ya. Jenisnya produk itu tidak hanya barang dan jasa, tidak hanya physical goods dan service, tapi sebetulnya kita paling tidak menurut Kotler itu ada 10 pembagian produk. Dan semuanya ini bisa kita gunakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan definisi yang di atas, apa itu produk itu. Ya, oke. Kemudian masing-masing sekali lagi kita bisa masing-masing jenis produk ini bisa kita gunakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.
Yang umum itu memang kita menyebut produk itu ya barang dan jasa itu. Tapi sebetulnya bisa banyak ini ya, gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita pergi ke Kaliurang, yang Jogja ya, ke Kaliurang atau ke Parangtritis gitu kan. Nah, itu kan bentuknya bukan bukan produk physical good, bukan barang, bukan jasa gitu kan, bukan layanan. Tapi lebih ke apa ini kira-kira? Kalau kita datang ke tempat rekreasi itu sebetulnya produknya berupa apa? Experience sama service, Pak. Apa? Experience, pengalaman. Sekalian pengalaman atau pengalaman dan layanan gitu ya. Iya, Pak. Apa ya benar? Kalau kita datang ke Betul, Pak. Kalurang, Mbak Cynthia domisili di mana? Saya Jogja, Pak. Ah, kalau ke Kalurang atau ke Parangtritis, memangnya untuk cari pengalaman dan layanan Iya, Pak. atau fokusnya apa? Eh, Pengalaman gitu. Iya, pengalaman fokusnya, Pak. Untuk jasa, mungkin kalau menggunakan jasa tour guide atau jasa fotografer. Nah, oke. Jadi enggak mungkin datang ke Kalurang ke mana itu, saya mau foto-fotoan kan enggak gitu kan mestinya. Ya, Lebih Pak. ke pengalaman, Ah, Pak. gitu, lebih ke pengalaman ya. Nah, apa benar pengalaman? Oh, saya pernah ke Parangtritis, oh, saya ke Kaliurang gitu. Oke, yang lain silakan berpendapat. Places mungkin, Pak. Apa? Places, tempatnya lebih ke khusus Place, tempat. ke place Ya, itu ya. ya. Jadi kayak Iya, misalnya ke Bukit Bintang karena mungkin tempatnya bisa nengok lampu-lampu mungkin gitu, Pak. Terus ke oke. pantai. Oke, ya. Jadi saya lebih sepakat dengan Mas Maulana ya. Jadi kalau kita ke Kaliurang, kita ke Parangtritis, itu lebih apa? Lebih pada untuk memenuhi kebutuhan pembelian tempat gitu. Ya, yang experience pengalaman tadi itu mungkin kalau kita apa lebih fokus lagi, mungkin lebih kalau outbound itu experience mungkin ya, gitu. Kalau konser gitu, itu mungkin ke event gitu ya. Tuh, jadi fokusnya bisa berbeda-beda. Tuh. Informasi itu bisa berupa produk juga. Faktanya adalah kalau kita apa namanya membutuhkan informasi tertentu, kadang-kadang kita harus beli, tidak free saja gitu ya. Gitu. Ya, ide itu gagasan, itu saya kira juga kalau kita butuh apa gagasan seseorang, misalnya dari konsultan, ya itu ya konsultan itu menjualnya produk, nah, gagasan itu. Ya, gitu. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Masih 26. Bentar Kalau lagi ya. untuk kalau untuk contoh organization apa, Pak? Organization, Pak. Ya apa organisasi itu dia akan menjual dalam bentuk keanggotaan gitu. Oh, member gym gitu ya, Pak? Member gym ya gitu. Member gym yang mungkin ya yang tidak di luar ini ya, di luar ini ya. Wah, kursor saya ada data. Di luar yang lain itu gitu. Nah, contohnya ini misalnya Mas Maulana ya. Muhammadiyah, NO dan segala macamnya itu dia menjual dalam bentuk keanggotaan organisasi. Orang yang masuk ke sana kan relatif sukarela gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang masuk ke sana dia akan bisa berkomunikasi dengan kelompok, tidak individu. Tidak masuk organisasi juga tidak masalah gitu. Ya, saya misalnya cenderung lebih lebih mengarah ke Muhammadiyah. Tetapi saya tidak anggota aktif Muhammadiyah. Teman yang lain juga seperti itu, mungkin akan cenderung ke NO,
Ya, jadi mungkin kalau ada dukungan-dukungan lebih pilihannya bisa ke NU atau ke Muhammadiyah, tapi lebih ke NU misalnya seperti itu. Meskipun sebetulnya juga tidak harus menjadi anggota NU, Banser dan segala macamnya itu. Nah, ketika kita masuk itu kan sebetulnya kita membeli apa yang ditawarkan oleh organisasi itu. Nah, gitu ya. Jadi tidak tidak hanya sebetulnya ini hanya contoh yang gampang saja. Tidak hanya sebetulnya yang bebas, yang gratisan dan segala macamnya, tapi bisa juga dalam bentuk pembelian produk organisasi yang lain ketika kita masuk di organisasi itu. Itu Mas Maulana. Baik, Pak. Makasih banyak. Masih ada yang lain? Silakan. Oke, Izin Pak, kalau enggak, oh ya silakan. kalau untuk jasa konsultan ini selain ide apa bisa dikategorikan juga produknya dapat persen juga Pak? Apa, Nisa? Jasa konsultan. Ah, Nah itu selain produknya dapat berupa ide, apakah juga dapat persennya juga Pak? persennya. Person itu lebih mengarah kepada apa? Keterlibatan orang itu secara rutin ke organisasi tertentu itu ya. Jadi saya itu posisinya saya sebagai product person, dosen UI. Saya bukan konsultan. Nah, konsultan itu apa ya? Hanya dibutuhkan ketika sesuatu organisasi misalnya atau orang itu membutuhkan gagasan tertentu, konsultasi tertentu, tapi tidak menguasai konsultannya. Paham bedanya gitu. Kalau UI menguasai saya gitu karena saya tergantung pada kebijakan di UI. Misalnya apa kalau saya umurnya sudah 65 saya harus keluar. Tapi selama masih tidak keluar karena belum 65 maka saya harus tunduk pada peraturan UI. Saya sebagai produk saya menjual diri saya ke UI gitu. Dan saya mendapat hasil dari penjualan saya di UI dengan gaji dan segala macamnya itu. Ya. Nah, yang ide itu hanya menjual gagasannya, ya bukan fisiknya dia. Ya, bukan fisik orangnya, tapi hanya gagasan dari orang itu. Sehingga menurut saya itu masuk ke ide gitu. Ya, pengacara itu saya kira juga masuk ke ide, bukan person. Itu, Mbak Anissa. Iya Pak, cukup jelas Pak. Oke, masih ada lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, Pak, Mbak informasi Eva, sama ide apakah sama juga? informasi dengan ide beda. Informasi itu lebih mengarah kepada produk yang sifatnya data. Ya, sifatnya data bukan gagasan gitu. Bedanya itu. Ya. Nah, dulu kita punya perusahaan data bisnis sebelum terjadi tahun apa awal reformasi tahun 98. Ya. Itu ada perusahaan pusat data bisnis. Kalau kita butuh data yang dia punyai gitu, kita harus bayar gitu. Beda dengan data yang dari BPS. Kalau dari BPS itu relatif free itu. Ya, relatif free, tapi yang pusat data bisnis itu lebih ke penjualan informasi. Kayak Ya, Bloomberg gitu ya, Pak? Blue, Bloomberg. ya seperti Bloomberg itu. Ya, mungkin relatif sama dengan yang barusan terbakar kemarin di Jakarta itu. Dia melakukan riset, kemudian apa punya data dan data itu bisa dijual ke pihak yang lain. Ya, gitu. Oke, kalau enggak ada yang lain,
berikutnya ini ya. Izin bertanya. Ya, silakan Arina. Oke. Kalau untuk kayak penjualan IP atau intellectual property itu apakah masuk ke ide juga atau seperti apa ya Pak? Kayak misalkan penjualan IP merek Disney nanti dipakai di Disneyland itu penjualan ide atau seperti apa, Pak? Properti Intellectual property. apa itu bentuknya misalnya? Itu misalkan dari Disney itu digunakan di Disneyland itu kan em, penjualannya nanti dalam bentuk intellectual property gitu Pak. Atau kayak misalkan Marvel dipakai di merchandise kotak makan atau merchandise-merchandise yang lain itu kan mereka membayarnya ke Marvelnya atau ke Disney-nya itu dalam bentuk ide atau informasi atau seperti apa ya Pak? Kalau merchandise-nya itu ya physical goods itu, barang kan itu, Iya, ya. Tetapi izinnya untuk menggunakan Marvel segala macamnya itu mungkin tidak physical goods. Dia mungkin lebih ke apa ya? Apa cocoknya dia? Izin-izin mungkin ke servis lah gitu ya. Ya, paten. Tapi iya. paten enggak masuk di sini kan. Itu berarti masuk apa? Apa bisa masuk ke properties, Pak? Maksudnya kan kalau paten itu kan udah jadi milik dari perusahaan yang saya kayak tadi Marvel gitu kan, Pak. Apa bisa masuk ke situ? Itu kan termasuk aset mereka gitu. Iya, bisa masuk ke properties. Jadi propertiesnya tidak ansih dalam bentuk misalnya perumahan segala macamnya bukan itu ya. Kalau yang rumah perumahan segala macam lebih ke physical goods ya. Nah, mungkin ini ya tadi masuk properties ya. Ya, lebih cocok masuk properties dalam bentuk izin-izin apa lisensi dan segala macamnya itu. Ya, yang melekat bisa yang melekat dengan physical goods gitu. Oke, gitu ya. Mungkin properties masuk properties. Masih ada yang lain? Oke, kalau enggak ada yang berikutnya ya, ini. Jadi yang sekali lagi yang tadi saya singgung, yang warnanya kayak gini nanti bisa dicermati dari cerita yang tadi ya, yang dari cerita yang kita diskusikan. Nah, ini ada keseimbangan misalnya antara kualitas fitur dan kualitas produk, kemudian kualitas dan unsur-unsur apa layanan itu. Kalau ini ada punya keseimbangan maupun tidak keseimbangan pun ya, ini akan bisa menghasilkan untuk pemenuhan basic penetapan harga gitu. Ya, terutama mungkin barangnya sama, produknya sama, tetapi kalau yang satu lebih menarik atau tidak kurang menarik, ini akan berpengaruh terhadap penetapan harganya. Yang menarik mestinya lebih lebih apa akan ditetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang kurang menarik. Gitu. Oke, itu. Nah, tapi ini kita lewati ya. Nanti bisa dicermati, kemudian bisa didiskusikan kalau tidak kita singgung. Ya, nanti silakan di-cut apa namanya diskusi yang saya ampuh gitu ya. Jadi ini saya butuh penjelasan ini misalnya seperti itu. Oke. Nah, produk itu punya tingkatan yang itu bisa kita gunakan untuk kita sampaikan kepada pasarnya tadi. Ya. Nah, tingkatannya itu ada yang core benefit, manfaat utama, kemudian basic product, kemudian expected product dan seterusnya sampai potensial product. Potensial itu adalah apa produk apa karakteristik produk yang bisa kita kembangkan ke depan. Nah, saya memberikan contoh ini kasus hotel. Ya, ini adalah hotel tapi dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi core benefit-nya apa? Jadi kalau orang datang ke hotel itu bisa beristirahat, bisa santai, bisa tidur. Ya, produk dasarnya apa? Ya tempat tidur dan lain-lain itu.
Ya, kemudian yang diharapkan apa? Yang diharapkan dari basic product itu ya kalau tempat tidur, kamar dan segala macamnya ya bersih, baru, kemudian tidak macet dan seterusnya. Ya, kemudian ya main produknya itu kan tambahan produknya ada VCD, DVD, fasilitas olahraga, hiburan, dan potensial produknya adalah fasilitas internet dan fax. Kalau contoh ini saudara baca, ini adalah mungkin contoh-contoh yang lama gitu. Tahun 2000-an awal lah gitu ya. Nah, gitu. Nah, 2000-an awal itu VCD DVD masih banyak dipergunakan untuk untuk menghibur diri gitu ya. Fasilitas internet dan fax itu masih terbatas, orang ketika menggunakan ini harus membayar mahal dan seterusnya. Sehingga kalau saat itu ya di awal 2000-an internet itu masih dijual mahal gitu. Sehingga kadang-kadang ada hotel yang tidak ada internetnya, tidak memberikan fasilitas faksimil dan segala macamnya itu. Nah, sehingga secara keseluruhan hotel fasilitas internet dan fax itu masih dalam bentuk potensial produk. Nah, pertanyaannya itu kan ini kan terjadi di awal 2000-an gitu kan. Ya, kalau sekarang ada enggak perubahan penawaran hotel itu berdasarkan pada 5 tingkatan produk ini? Fasilitas internet dan fax itu saya kira bukan lagi potensial produk. Saya sekarang mimpin diskusi ini di hotel ini di Jalan Kolombo dan menggunakan fasilitas internet ini free. Ya, jadi ini ada acara di jurusan, saya datang ke acara ini, tapi saya keluar dulu untuk diskusi kelas manajemen pemasaran ini. Ini menggunakan internet hotel, bukan data saya. Gitu. Nah, sehingga bukan lagi menjadi potensial produk. Nah, ketika kita misalnya menggunakan fasilitas hotel, kira-kira yang masuk sebagai potensial produk itu apa kira-kira? Masih adakah potensial produk untuk hotel? Izin Bapak, kalau layanan antar jemput dari bandara ke hotel itu termasuk nggak ya? Menurut Mbak Najibatul apa? Masih Ya potensial atau karena sudah potensial? potensial sih Pak. Tapi agak bingung juga sih Pak, karena jatuhnya servis gitu. Oke, ya mungkin antar jemput tidak banyak hotel juga kan yang melakukan antar jemput itu ya, apalagi yang free ya. Nah, mungkin ada juga fasilitas antar jemput, tapi masih dicas biaya gitu ya. Setuju mungkin yang lain potensial produk masih dalam contohnya dalam bentuk antar jemput dari bandara ke hotel atau sebaliknya dari hotel ke bandara. Oke, kalau tidak ada ya kira-kira ini contohnya untuk potensial produk ya, gitu yang mungkin bisa dijadikan sebagai andalan bagi hotel sebagai potensial produk. Ada perubahan yang lain mungkin dari 5 tingkatan ini selain potensial produk dalam berupa antar jemput? Tidak ada ya. Oke, itu kira-kira ya. Yang VCD DVD itu saya kira tidak lagi masuk tidak lagi masuk di semua ini saya kira karena hampir semua hotel sudah tidak menyediakan pemutar VCD atau DVD karena sudah digantikan dengan fasilitas televisi dengan jejaring channelnya gitu ya.
Jadi ini mungkin sudah tidak penting ya bagi hotel untuk menyediakan fasilitas ini. Ya, oke itu contohnya ya. Izin Pak, Ya, Mbak untuk Anissa. WiFi itu apakah termasuk di augmented product Pak? Kalau di contoh kasus hotel, WiFi, kemudian misalnya ada tawaran paket spa itu apakah termasuk di hiburan di augmented product ini Pak? Paket apa tadi paket Paket spa. ya bingung saya. Itu mungkin masih augmented product ya. Tapi kalau internet mungkin sudah berubah menjadi expected product menurut saya. Atau bahkan mungkin basic product. Gitu Mbak Anissa nggih. Ya, jadi salah satu pilihan orang milih hotel tertentu tidak hotel yang lain mungkin sudah basic product ya, atau paling tidak ke expected produknya. Ya, jadi melompat dari potensial produk menjadi expected product atau bahkan basic product. Ya, kalau saya mungkin lebih cocok ke expected produknya ya. Ya, produk yang diharapkan atau harapan produk yang harus ada di hotel itu. Karena kalau basic produk ya pilihannya kita sebetulnya bisa menggunakan internet hotel tapi bisa menggunakan data itu sebetulnya sehingga tidak masuk basic gitu. Itu Mbak Anissa mungkin. Pak, izin Ya. Pak. Ini Kalau hotel yang saya pakai ini banter banget loh apa jenis internetnya ya. Nggak pernah putus-putus. Ya, kalau saya menggunakan hotel yang lain bahkan di Ambarokma itu kadang-kadang putus juga sinyalnya. Ya, jadi kalau saya misalnya sedang ada tempo acara misalnya, nah itu saya harus siap-siap dengan pakai data. Karena kadang-kadang putus gitu. Bahkan sekelas Ambarukmo gitu. Gitu. Ya, Mas Maulana. kalau sarapan pagi itu masuk mana tuh Pak? Kan kebanyakan sekarang kan kalau hotel tuh ada yang dengan sarapan pagi atau enggak? Apakah itu nah itu masuk bagian mana gitu? Kira-kira masuk mana, Mas Maulana? Kalau ngelihat zaman sekarang kan masih ada apalagi daerah wisata Pak yang Hmm. exclude ya Pak. Mungkin Hmm. potensial produk mungkin ya Pak. Karena masih banyak juga orang yang ibaratnya mencari yang nggak pakai sarapan karena mau explore makanan termasuk kayak di Jogja termasuk Hmm. banyak itu Saya juga. termasuk kalau bepergian di luar kota, kalau tidak satu paket, boleh tidak satu paket, saya lebih suka tidak satu paket. Saya akan keluar hotel untuk mencari makanan khas kuliner di luar hotel. Karena di hotel kan standar gitu. Makanya cuma itu saja gitu. Mau kita buat variasi ya variasinya ya sekitar itu juga kan itu. Nah menurut saya itu, tapi menurut saya bukan potensial produk Mas Maulana. Ya, itu bahkan karena kecenderungan hotel itu biasanya satu paket ya. Nah, mungkin beberapa hotel tidak paket gitu. Nah, sehingga menurut saya masuk basic product atau paling tidak ke expected product. Itu menurut saya, tapi bisa debatable ini ya sebetulnya. Gitu. Sama seperti internet tadi ya. Ah, mungkin bisa basic product untuk seseorang tertentu, tapi masih bisa juga ke expected product. Ya, alasannya ya karena kalau kalau kita mau connect dengan internet, bisa saja tidak menggunakan internet hotel, atau kalau internet hotelnya itu lamban gitu, lelet gitu, nah kita bisa menggunakan paket data yang kita punya. Izin Pak. Ya, silakan. Pak, kalau terkait wedding chapel di hotel gitu, itu bisa masuk ke augmented produknya atau potensial produknya ya Pak ya? Apa tadi? Wedding chapel Pak, yang Wedding? untuk wedding chapel ya Ah, tempat untuk nikah gitu Pak. ah, kira-kira masuk apa ini, teman-teman? Potensial Banyak, bukan ya Pak ya? banyak ada ada sebagian besar hotel yang menyediakan untuk tempat nikah. Dan enggak? Kalau kalau enggak ada ya mungkin lebih ke potensial produk gitu. Mbak Tiang ya.
Jadi kalau hotel tidak banyak hotel yang menyediakan fasilitas tempat atau waktu pernikahan, nah itu saya kira masih bisa potensial produk. Baik, Pak. Berarti dilihat dari banyak tidaknya fasilitas itu secara umum disediakan Iya, oleh hotel ya, Pak ya. iya, Terima betul. kasih, Pak. Jadi yang saya contohkan fasilitas internet dan fax itu kan juga dulu pada zamannya itu juga seperti itu. Tidak semua hotel menyediakan fasilitas internet. Ya, bahkan yang dulu saya 2010 seingat saya, itu saya nginap di jejaringnya Hotel Indonesia itu di Kuta. Memang disediakan internet, tapi lolotnya bukan main. Kalau saya ingin lebih cepat, saya harus beli internet di hotel itu dan harganya cukup mahal gitu. Ya, jadi hanya 500 megabyte saja kami harus membayar 100.000 pada saat itu. Itu 2010 loh itu. Di jejaring hotelnya Indonesia. Gitu. Saya lupa namanya di apa itu, di Kuta atau di mana gitu. Hotelnya gede banget itu, pinggir pantai gitu. Nah, itu ya contohnya yang sekelas itu saja masih harus bayar kalau kita butuh internet yang lebih cepat. Ya, oke, Masih. itu. Tadi Bang ada komentar tadi yang siapa tadi setelah Mbak Tia? Oke, kalau enggak saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi masih ada 30 menit tapi baterai saya sudah mau drop ini daripada nanti mati mendadak. Saya kira saya cukupkan sekian. Nanti sisanya kita diskusikan di pekan depan sebelum kita masuk ke bahan harga price gitu ya. Nah, tapi sebelum saya tutup ada komentar terakhir mungkin. Oke, kalau enggak ada kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi saya minta maaf tidak bisa diskusi sampai 11.30. Bolos 30 menit ya. Dimaafkan ya. Ya, Oke, saya kira itu silakan kalau mau live gitu dan beraktivitas yang lain. Yuk, terima kasih Pak. yuk silakan. Yuk. Terima kasih, Pak.